Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini Bunda Maya sampaikan untuk pertemuan bab baru ya di bab 2 atau di sini untuk membahas tentang rekayasa dari PKWU kelas 12 ya. Sebelum Bunda lanjutkan untuk tugas-tugas sebelumnya ya, di materi sebelumnya yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan supaya kalian bisa langsung mendapatkan nilai individu kalian ya. Oke, Bunda sampaikan untuk bab 5, bab 6 untuk atau bab 2 dari semester 2 itu peralatan teknologi terapan ya. Kita ketahui sendiri teknologi itu sangat penting ya anak-anak ya. Nah, Bunda sampaikan dulu di sini, Bunda sudah merangkum untuk teknologi tepat guna atau teknologi tepat sasaran ya, menurut Bidang Pendidikan Impres nomor 3 tahun 2001, teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup ya. Jadi pada dasarnya itu teknologi tepat guna atau tepat sasaran adalah menambahkan teknologi yang ada supaya lebih memudahkan masyarakat dengan kaitannya permasalahan yang dihadapi masyarakat itu apa dengan teknologi yang sudah ada ya, seperti harganya relatif mahal atau akses yang sudah ada itu susah diakses oleh masyarakat, sehingga dengan adanya teknologi tepat guna itu bisa lebih memudahkan kembali sehingga seluruh masyarakat, lapisan masyarakat bisa menggunakan teknologi si tepat guna ini ya. Nah, Bunda sudah merangkum anak-anak untuk contoh-contohnya ya, contoh teknologi tepat guna di bidang pendidikan ya, yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang relate ini Bunda mau sampaikan seperti adanya di bidang pendidikan itu Kipin ATM. Kipin apa sih anak-anak? Nah, Kipin itu dia media pembelajaran online ya, tapi dia berbentuk ATM ya, seperti itu. Jadi disediakan juga WiFi. Nah, ini tuh mempelajari ada buku-buku ya, video pembelajaran, latihan soal hingga komik literasi ya. Jadi ada WiFi juga anak-anak. Jadi itu lebih kreatif dan gak bosan ya. Itulah implementasi si media pembelajaran dalam teknologi tepat guna ya dengan Kipin ATM ya. Jadi anak-anak sekarang zaman milenial itu bisa melek sama teknologi gitu ya maksudnya. Nah, kita lihat lagi untuk yang dalam kehidupan pendidikan ya, ada juga nih mikroskop ya. Kita tahu sendiri ya, mikroskop itu harganya mahal sekali ya, dan nggak semua orang bisa memilikinya ya, seperti itu. Jadi kita bisa membuat teknologi tepat guna di bidang pendidikan, yaitu mikroskop dari bahan sederhana ya. Jadi menyamai fungsinya, tapi untuk harganya nggak terlalu mahal ya, seperti itu. Terus lagi ada juga ya untuk teleskop ya. Jadi teleskop sendiri mahal. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi tepat guna supaya bisa berfungsi sama dengan si teleskop. Nah, untuk yang relate sama kita sehari-hari itu, yang kita sedang alami saat ini ya dengan masa pandemi, yaitu belajar lewat online ya, dengan adanya interaksi guru sama siswa via online ya, seperti adanya Google Classroom. Jadi siswa bisa tetap mengetahui atau belajar lewat internet ya, lewat internet seperti itu, dan bisa langsung memberikan materi lewat internet. Murid bisa memberikan hasilnya, terus guru bisa langsung memberikan nilainya, dan juga siswa bisa langsung mengisi absen, dan itu juga bisa langsung terlihat hasil absennya ya. Jadi itu memudahkan di masa sekarang dengan adanya media pembelajaran online seperti adanya Google Classroom. Itu termasuk teknologi tepat guna ya, seperti itu. Nah, proyektor ya, proyektor itu untuk bidang untuk presentasi, jadi dia bisa lebih dengan adanya proyektor ya, jadi nggak monoton, dia lebih menarik karena tulisannya itu dinamis ya dan lebih besar. Terus untuk teknologi LCD ya, LCD itu dia bisa lebih efektif dibandingkan buku ataupun papan tulis ya. Jadi ini teknologi tepat gunanya di bidang pendidikan ya. Tadi Microsoft sudah ada contohnya seperti itu anak-anak ya, teknologi terapan ya. Nah, kaitannya dengan materi ini, jadi kita harus mengetahui bahwasanya itu sangat penting ya di dalam kehidupan masyarakat, teknologi terapan ya, seperti itu. Dengan jangan lupa untuk perencanaannya, jika kita ingin membuat teknologi terapan, analisis SWOT-nya ya anak-anak ya, bagaimana strength-nya ya, kekuatannya, kelemahannya, seperti itu ya, peluang dan ancamannya.
ya. Ini tetap kita harus pikirkan untuk membuat suatu teknologi ya, seperti itu. Nah, ide dan peluang usaha kalau dalam kaitannya di kehidupan masyarakat ya, seperti pertanian, ini contoh idenya ya, dimana untuk pemerahan sapi sekarang sudah pakai teknologi ya, itu bisa membersihkan badan sapi, area istirahatnya, antrian sapi yang siap diperah, pemerahan susu sapi ya, jadi ada self service-nya, jadi nggak manual ya, itu lebih memudahkan si petani dalam hal waktu dan tenaga ya. Nah, sumber daya yang dibutuhkan apa aja sih? Sumber daya itu ada 7, anak-anak bisa baca di sini ya. Adanya penetapan arah, terus perencanaan strategis, fokus pelanggan, pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi, pengelolaan sistem ketenaga kerjaannya, fokus pada prosesnya, terus pengukuran perbaikan kinerja, seperti itu, atau evaluasi ya. Itu sumber daya yang dibutuhkan dalam teknologi terapan. Nah, kita kasih lagi contoh ini untuk produk-produk teknologi terapan, diantaranya untuk bidang pertanian, ada pengkomposan ya, jadi mengolah sampah organik lebih cepat terurai ya, jadi tidak melalui pembusukan yang lama, jadi tetap busuk sampahnya, tapi dengan proses yang cepat. Itu kan sangat efisien ya anak-anaknya, bisa didaur ulang ya, entah menjadi pupuk atau bisa dimanfaatkan dengan hal yang lain ya. Terus kalau untuk pembangkit energi listrik ya, itu bisa menggunakan tenaga mikrohidro ya, sehingga putaran turbin yang dapat menggerakkan generator ataupun dinamo membangkitkan energi listrik ya, jadi lebih cepat untuk perputaran turbinnya, seperti itu. Nah, ini untuk ada juga produk kendali otomatis ya, hampir semua terdapat pada produk rumah tangga ya. Contohnya ya lampu otomatis yang bekerja dengan menggunakan sensor ya. Lampu akan bekerja atau menyala ketika sensor menangkap pergerakan dan akan mati ketika beberapa waktu tidak ada gerakan dalam ruangan tersebut. Jadi kayak ada timingnya ya, kapan itu mati atau kapan itu hidup. Contoh juga kalau kalian masuk ke mall ya, yang ada pintu geser sendiri ya, itu kan ada alat pengendali otomatis dengan sensor dari tubuh si manusia tersebut ya, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini kalau pengendali otomatis itu pasti kaitannya sama sistem, dan sistem itu kaitannya sama robot juga ya. Jadi karakteristik robot itu bisa ada deteksi lingkungan, sensornya, mampu bergerak, ada kecerdasan buatan atau artifisial, sama untuk baterainya pasti ada ya, untuk cakup dayanya. Kayak gitu ya anak-anak ya, jadi sudah paham untuk bagaimana teknologi terapan itu diterapkan di aktivitas kehidupan manusia sehari-hari ya, seperti itu. Nah, potensinya bagaimana? Potensi setiap daerah pasti sangat berguna ya untuk dipergunakan ya, yang tadi disebutkan di awal ya, untuk produk elektronika ya, terus pengolahan ikan juga bisa lebih baik dengan hasil olahannya dengan teknologi terapan ya, jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk dipergunakan oleh masyarakat ya. Nah, jadi Bunda sampaikan untuk materinya sampai di sini, dan untuk tugasnya nanti anak-anak bisa baca ya di LK2 ya, mendesain peralatan teknologi terapan dengan poin ada 4 ya. Mengapa disebut peralatan teknologi terapan ya? Terus bagaimana sih cara mengoperasikannya? Di mana penempatannya nanti, dan apa pendapatnya ya, pendapat kamu dari si teknologi terapan di sekitar kamu. Jadi Bunda mau membuat identifikasi produk peralatan teknologi terapan ya, seperti itu. Kembangkan ide atau gagasan kalian untuk membuat salah satu produk peralatan teknologi terapan sesuai dengan potensi yang ada di sekitar kamu ya. Jadi tolong identifikasi sekitar kamu untuk teknologi terapan ya, dengan ada 4 item indikator ya. Cara mengoperasikan, di mana penerapannya, mengapa teknologi terapan itu disebut teknologi terapan, dan apa pendapat kamu dengan teknologi tersebut ya. Nah, ini untuk tugas ya, dikerjakan per individu ya, karena kita sedang pandemi, jadi per masing-masing individu ya, nanti dikumpulkan via Japri WA ataupun Google Classroom boleh ya. Oke, Bunda akhiri sampai di sini. Nanti jika ada yang kurang tahu atau ingin tanya lagi, silakan Japri ataupun ke Google Classroom. Bunda akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih anak-anaknya, tetap semangat, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.